untuk membuat tersenyum para pejuang-pejuang agama dan pejuang-pejuang bangsa. Karena أما الدليل إذا ذكرت محمد. Alhamdulillahirrahman alladhi haddada ilayna bihubbil watan lianna hubbal watani minal iman. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikud dayyan, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh akmalul insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-munazzal alaihi al-Quran wa ala alihi wa sahbihi ahlil irfan, amma ba'd. Faya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah ialah banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri kepada Allah ialah diberikannya oleh Allah kepada kita negara Indonesia yang aman, damai, dan besar ini. Hal ini terjadi karena perjuangan para founding father kita, perjuangan para orang-orang tua bangsa yang mereka berani melawan para penjajah yang ingin menghancurkan negara kita di masa itu. Maka pada tahun kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun ini, kita coba mengisi malam kemerdekaan 17 Agustus tersebut dengan hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita isi malam 17 Agustus yang akan datang ini dengan mengirim suratul Fatihah, mengirim bacaan Yasin, salawatan, zikiran untuk para pejuang-pejuang bangsa, karena mereka telah berani mengeluarkan, mengorbankan darah, jiwa, raga, bahkan nyawa mereka demi agar kita sebagai anak bangsa selanjutnya bisa menikmati perjuangan-perjuangan mereka. Memang kita diciptakan oleh Allah Ta'ala berbeda-beda, tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita pecah belah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu, hai manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kalian dari kaum laki-laki dan wanita, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian syu'uba, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkelompok-kelompok, lita'arafu, tidak ada lain tujuan Allah. Kenapa kita diciptakan berbeda-beda? Ada yang Melayu, ada yang Bugis, ada yang Madura, ada yang Jawa, ada yang bangsa Indonesia, ada yang bangsa Inggris, Cina, dan lain sebagainya. Tidak ada lain tujuan Allah, bukan untuk berperang, bukan untuk bertikai, tapi lita'arafu, agar kalian saling mengenal antara satu sama lainnya,
agar saling menghormati antara satu dengan yang lain. Namun siapa yang lebih mulia di antara mereka? Inna akramakum indallahi atqakum. Tetap yang lebih mulia adalah kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, karena kita diberikan nikmat dengan bangsa yang besar ini oleh Allah Ta'ala, maka kita coba syukuri nikmat tersebut dengan mengisi bangsa ini dengan hal-hal yang positif. Yang punya ilmu, tebarkan ilmunya di bumi Allah. Yang punya kekayaan, bantu orang-orang yang miskin karena Allah. Yang punya ide yang cemerlang demi untuk kemajuan agama dan bangsa, keluarkan idimo. Yang sedang berjabatan, ayo gunakan jabatanmu untuk kemajuan agama dan bangsa. Karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam, jika manusia telah mati, in qata amaluhu, maka akan terputuslah amal perbuatan mereka. Yang ahli salat sudah tidak bisa salat lagi, yang ahli puasa sudah tidak bisa puasa lagi, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang kita berinfak, kita mengeluarkan ide, kita yang berkorban, kita yang membangun karena Allah Ta'ala, maka itu yang akan menjadi sedekah jariyah kita setelah kita mati. Atau bukan itu, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita manfaatkan, kita sumbangkan kepada hal-hal yang baik, bukan hanya ilmu agama. Yang ahli bangunan, sumbangkan ahli bangunanmu kepada pembangunan masjid, pesantren, madrasah, sarana-sarana agama, agar idemu, ilmumu menjadi amal jariyahmu yang kelak akan dipetik pahalanya di akhirat. Awaladin salihin yad'ulah. Kalau tidak punya itu, tetapi kita punya anak, didik anak kita bukan hanya di pendidikan formal saja, tapi didik pula di pendidikan agama. Karena ketika kita mati, ada anak-anak kita lah yang akan mendoakan kita, yang akan mendoakan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maksud dan tujuan para pejuang-pejuang agama dan pejuang-pejuang bangsa, mereka berjuang dengan darah, harta, jiwa dan raga mereka, agar ketika kita mati, kita doakan mereka dengan doa-doa yang baik. Jangan sampai kita menikmati bangsa Indonesia ini dengan nyaman, tetapi kita lupa kepada mereka pejuang negara. Kita lupa bahkan kita mengisi negara ini dengan hal-hal yang negatif. Kebiasaan lama yang semakin hari semakin fenomena di antara kita. 17 Agustus kadang kita isi dengan dangdutan, orkesan, goyangan. Maka kita coba robah hal tersebut dengan salawatan, majlisan, zikiran, dengan tujuan untuk membuat tersenyum para pejuang-pejuang agama dan pejuang-pejuang bangsa. Karena kalau kita isi malam 17 Agustus itu dengan maksiat, maka justru hakikatnya akan membuat mereka pejuang-pejuang bangsa dan negara cemberut, karena telah kita lupakan untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah di masjid ini malam 17 Agustus kita isi dengan bacaan Yasin, suratul Fatihah. Toh kalau bisa kita hatamkan Al-Quran untuk para pejuang-pejuang agama dan pejuang-pejuang bangsa kita. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan anak-anak bangsa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, selalu ingat akan perjuangan para pejuang-pejuangnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau saat ini kita ingat kepada orang-orang tua kita, orang-orang tua bangsa, maka insya Allah ketika kita mati kelak, banyak anak-anak kita yang ingat mendoakan kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum.